Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel bersama dengan aku Kak Sheryl yang hari ini atau di video ini kita bakal ngelanjutin lagi nih pembahasan soal-soal matematika buat persiapan UN dan tugas-tugas sekolah maupun ujian. Nah, jadi langsung start aja. Sekarang kita mau lanjut ke yang nomor 45 nih teman-teman, yaitu untuk nomor 45 soalnya adalah bilangan yang senilai dengan 4 per 2 plus akar 3 adalah. Nah, jadi untuk soal ini, kalau teman-teman masih ingat nih konsep atau prinsip dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan, kalau misalnya kita faktorin, A plus B dikali A min B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai prinsip ini, teman-teman. Jadi, 4 per 2 plus akar 3, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi, anggaplah si 2 ini A, dan akar 3 ini B, kita kalikan dengan si A min B, supaya kita dapat bilangan yang tidak ada akarnya. Jadi, bilangannya langsung bentuknya tuh dikuadratkan gitu, jadinya akarnya hilang. Jadi di sini kita kali 2 min akar 3 dibagi 2 min akar 3. Nah, kalau teman-teman bisa lihat 2 min akar 3 per 2 min akar 3 ini kan hasil 1 ya. Jadi sebenarnya di sini tuh kita mau buat bentuk lain dari 4 plus 2 akar 3 ini gitu. Jadi di sini sesuai dengan prinsip yang di atas, ini kan kita kaliin 4 dikali 2 min akar 3 per, nah kalau misalnya kita anggap A-nya itu 2, B-nya akar 3, jadi kalau misalnya nih 2 plus akar 3 dikali 2 min akar 3 kan berarti jadinya sama aja dengan A pangkat 2 min B pangkat 2, atau dalam kata lain 2 kuadrat min akar 3 kuadrat. Nah, jadi di sini 2 pangkat 2, 4 dikurang akar 3 kuadrat kan 3. Di sini 4 min 3. Nah, kan 4 kurang 3, 1. Jadi kita punya hasil akhirnya dari si pembilang aja, atau 4 kali 2 min akar 3, yaitu kalau kita kaliin 8 min 4 akar 3. Jadi untuk nomor 45, jawabannya adalah yang option A. Gitu teman-teman, untuk pembahasan nomor 45, jadi kita pakai kalikan sekawannya dengan prinsip A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Kita lanjut dulu ke nomor 46. Nah, di sini masih sama tentang pemfaktoran juga. 3 akar 18 plus 3 akar 50 dibagi 5 akar 48 min 2 akar 108. Nah, jadi di sini kita nggak cari bentuk lainnya, tapi kita cari bentuk lebih sederhananya. Nah, jadi kita keluarkan dulu yang merupakan bilangan kuadrat. 18 kan ini hasil kali antara 9 kali 2 plus 3 akar 50 kan berarti ini kita bisa buat 5 dikali 2 per 5 akar 48, itu kan bisa kita buat 16 kali 3 dikurang 2 akar 108. Ini kan misalnya kita buat adalah, kalau kita bagi 2 dia 54, kalau kita bagi 3 kan dia 39, nggak bisa. Kita bagi 4 berapa? Bagi 4 dia 47, berarti misalnya di sini kita cari dulu untuk 108 ini dia bisa diakalin berapa gitu kan. Kalau misalnya kita bagi 2 kan dia jadinya 54, kita bagi 3 dia jadinya 36. Nah, berarti kita tulis di sini 36 kali 3 gitu kan. Kita hapus. Nah, kita udah dapet tuh bilangan kuadratnya, tinggal kita keluarin. Nah, akar 9 kan 3, berarti 3-nya keluar, jadi sisa 2. 3 akar 2
5 itu 5, 5-nya keluar, akar 2 per 5 dikali akar 16 kan 4, berarti kali 4, akar 3, dikurang 2, akar 36 itu 6, kali 6 akar 3. Nah, kalau udah sama nih, sama-sama akar 2 dan sama-sama akar 3, bisa kita langsung jumlahkan. 3 kali 3, 9, akar 2, plus 15 akar 2, per 20 akar 3, min 12 akar 3. Jadinya adalah kalau dijumlahkan 24 akar 2, per 8 akar 3. Atau 24 bagi 8 kan bisa kita coret teman-teman, 3 akar 2 per akar 3. Nah, tapi karena di optionnya nggak ada dalam bentuk pecahan, kita kalikan dulu dengan penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Nah, jadinya 3 akar 6, akar 2 kali akar 3, per akar 3 dikali akar 3, atau akar 3 kuadrat adalah 3. Jadi bisa kita coret 3 teman-teman. Hasil akhirnya adalah akar 6. Jadi untuk nomor 46 jawabannya adalah yang option gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat bentuk sederhana dari pecahan akar, itu tinggal dikalikan penyebutannya yang berupa akar aja. Ntar kita dapat hasil akhirnya. Atau hasil yang lebih sederhana. Kita lanjut ke nomor 47. Nah, untuk nomor 47 dia ada soal 36 pangkat 3 per 2 dikurang 27 pangkat 4 per 3. Nah, di sini kalau misalnya kita buat dalam bentuk, kita pangkatin dulu. 36 kan 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 pangkat 3 per 2 dikurangin 27 kan 3 pangkat 3. Ya kan, dipangkatin 4 per 3. Nah, karena sama-sama pangkat nih teman-teman, bisa kita coret. Jadinya tinggal sisa 6 pangkat 3, yaitu 216, dikurang 3 pangkat 4, yaitu 81. Jadi untuk nomor 47, hasil akhirnya adalah 216 dikurang 81, yaitu adalah 135, yaitu yang option B. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita pangkatkan dulu yang bisa dipangkatkan dan kita coret pecahan pangkatnya itu biar hasilnya atau jawabannya itu lebih sederhana. Kita lanjut ke nomor 48. Nah, di sini adalah 10 pangkat X plus Y kali 10 pangkat Y min X kali 10 pangkat Y plus 1 per 10 pangkat 2Y plus 1 dikali 10 pangkat Y plus 1. Nah, karena base-nya ini kan dia sama-sama 10 ya teman-teman, jadi kita bisa jumlahkan akar aja. Kalau misalnya kita punya bentuk kayak gini, ini bisa kita buat untuk pembilangan dulu 10 pangkat X plus Y min X plus Y plus 1 per 10 pangkat 2Y plus 1 plus Y plus 1. Di sini kita jumlahkan 10 pangkat X-nya bisa kita coret 3Y plus 1 per 10 pangkat 3Y plus 1. Nah, kalau misalnya kita jabarkan ya teman-teman, kan 10 pangkat 3Y kali 10 pangkat 1 per 10 pangkat 3Y kali 10 pangkat 2 10 pangkat 2. Nah, karena 10 pangkat 3-nya bisa kita coret, sisa 10 per 10 pangkat 2 100 hasilnya. Jadinya kita punya 1 per 10 atau 10 pangkat 1. Itu jawabannya adalah yang option D. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya untuk perpangkatan tapi dia ini base-nya sama, terus dia tuh dikalikan kayak gini, itu tuh pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Cuman kalau misalnya bentuknya ini A gitu, misalnya pangkat Y pangkat lagi X, nah ini baru dikali. Tapi kalau misalnya dia bentuknya bisa sama terus perkalian, tuh bisa kalian langsung jumlahkan aja. Jadi kalian harus ingat-ingat dulu prinsipnya.
dan konsep dasar dalam perbankan. Jadi itu untuk video kali ini. Nah, kita akan lanjutkan di nomor 49 seterusnya di video berikutnya.